Halo semuanya, Rahmat ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Tema Hamzah. Di sini saya akan nge-share ya, nge-share sih. Saya akan memberitahu kalian cara setting atau konfigurasi Ansible. Di sini saya menggunakan OS Debian 12, Linux lebih tepatnya. Jadi untuk uh, Ansible ini, di sini saya akan menggunakan 3 virtual. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 virtual. Di tiganya itu saya akan isi Ansible, lalu ada Apache 2 dan Nginx. Di sini Ansible. Sini import lagi. Ini Apache 2 karena yang ketiganya nggak tahu. Lalu kita akan import lagi satu lagi yaitu Nginx. Nginx. Nah, lalu kita akan run Ansible-nya Apache dan kita akan tunggu Nginx. Oh. Nah, sudah kebuka. Satu lagi, kemauan. Nah, sudah selesai. Nah, di sini loginkan dulu semuanya menggunakan root agar memudahkan lagi. Nah, jika sudah selesai IPA ketiganya di sini 57 114. Nah, di sini ketiganya itu tuh harus satu segmen. Nggak boleh ada IP yang beda. Ya ujungnya boleh beda, cuman harus satu. Kayak di sini 192. Semuanya itu 192. Gitu. Nah, pastikan juga dari ketiga server ini tuh terinstall eh SSH. Di sini saya sudah install semuanya SSH. Lah, sistem TCL gitu. TCL. Nah, jadi di sini semuanya itu sudah saya install SSH di ketiganya. Jadi kita akan langsung saja ke konfigurasinya. Di sini agar memudahkan, ini saya akan menggunakan putih untuk mengakses SSH yang Ansible. Biar bisa di copy paste, soalnya nanti akan ada tulisnya. Tulis sih, mengetiknya. Tulisnya di kertas. 92 41. Ah, nah,
jadi di sini kita akan konfigurasi lewat putih saja. Nah, sebelum install Ansible-nya, kita akan apt update dulu. Nah, memang sedikit agak lama di sini. Loh, cepat. Tumben cepat. Biasanya lama. Nah, sudah selesai. Sudah di apt update, baru kita akan install si Ansible-nya. Nah, kalian tulis seperti ini apt install Ansible, lalu enter. Enter lagi. Nah, di sini dia sedang mencoba untuk download. Coba. Dia sedang mendownload. Amankah suaranya? Aman. Sedikit lama untuk proses install. Oh. Nah, nggak stuck dong. Lama ini mah. Nah, sudah selesai akhirnya. Nah, sudah selesai. Jadi kita akan cek dulu versi untuk Ansible-nya. Bukan mengecek versi sih, cuman nah di sini di config filenya itu none, artinya dia belum ada config file. File konfigurasinya belum ada. Nah, biar ada kita harus install buat manual. Untuk buat manualnya itu di etc. Loh, notif notif apa? Di sini kita akan masuk dulu ke folder etc. Nah, di sini kalian buat directory atau file. Sama aja sih. Mkdir Ansible. Nah, di sini enter. Lalu kita masuk ke folder Ansible. Nah, setelah itu kita buat file menggunakan touch. Jadi buat file itu tuh pakai touch. Kalau buat directory kan pakai mkdir. Kalau file itu touch. Hmm. Ansible. LS ini sudah ada. Lah, Ansible. Oh,
Seharusnya bukan Ansible doang, tapi harus ada tambahannya .cfg. Di sini saya lupa. Kita akan rename aja. Kita akan ganti nama si Ansible-nya. Jadi seharusnya titik cfg. Cuma di sini saya Ansible saja. Untuk gantinya pakai mv. Nah, cfg seharusnya. Nah, dia sudah keganti. Jadi kita akan cek versinya lagi. Apakah file konfigurasinya sudah ada? Nah, kan di sini sudah ada. Lalu setelah itu kita akan buat kita buat lagi. Kita akan isi si file Ansible CFG-nya. Kita masuk ke filenya. Nah, di sini kalian tulis aja ini. Nah, default yang ini kita tulis. Ini nanti saya akan tulis di deskripsi. Di sini yang inventory-nya ganti. Jadi saya akan mengganti inventory-nya jadi host. Soalnya dia defaultnya emang host. Kalau misalkan kita tulisnya inventory, terus kita nanti buat file inventory, dia tuh tetap gak bisa ngebaca. Karena si defaultnya itu tuh host. Nah, baru kita akan buat file host. Rootnya kurang H dong. Nah, si file host ini buat apa? Jadi si file host ini itu buat list server yang kedua ini yang akan kita install. Jadi kalian tulis lagi. Nah, ini kalian tulis ini, lalu di bawahnya itu tuh kalian ketik hostnya. Jadi ini tuh buat alamatnya gitu. Lalu di bawahnya itu IP-nya. Nah, ini mah apa, cek? Ini mah 7. Lah, 92, 168. Nah, lalu kita akan buat lagi host yang kedua. Yaitu apa, cek? Apa C2? Di sini kalian tulis IP-nya lagi. Dua 209. Nah, sebenarnya dalam satu host dia itu tuh bisa pakai 2 IP bahkan lebih. Oke, di sini saya akan nambah lagi gitu kan IP yang ketiga, yang kedua dari ya gitulah. Jadi kita bisa menambah IP di dalam satu host. Host ini tuh kayak alamat itu. Jadi si semua server yang ada di dalam host ini yang di bawah ini tadi itu tuh dia tuh akan terinstall Nginx karena tugasnya si Ansible yaitu menginstal Nginx di dalam host
Nginx. Nanti dia tuh bakalan menginstal um, Nginx. Jadi kita akan keluar. Kayak sulit sih menjelaskannya, tapi semoga dimengerti. Nah, setelah itu kita akan generate si kunci SSH-nya. Lah, lah, lah. Bentar, kok saya lupa. Hmm, Bentar, SSH keygen. SHH dong, ya ilah. Betah, becok. SSH seharusnya nah. Sekali sujir. Bisa enter, enter. Nah, setelah itu baru kita tulis SSH, copy, ID. Nah, di sini baru kita akan tulis root. Lalu kita tulis IP kedua server tadi. 9 lah, 9 lah, 192.1.2.14. Hmm, mengingat 92. Ini klik yes. Passwordnya, password root servernya. Ini yang kedua. Nah, nah, sudah selesai. Nah, setelah selesai kita akan tes apakah si Ansible-nya itu bisa nge-remote server yang dua tadi. Dengan cara kita SSH. Nah, kita akan tulis IP yang server tadi. Itu 992 gak tuh? 8, 14, 9. Nah, bila seperti ini sudah bisa kita IPA dan IP-nya server yang itu. Berarti dia sudah bisa koneksi. Sudah koneksi. Sudah bisa meremote server yang kedua itu. Untuk keluarnya ketik exit. Nah, setelah itu kita akan buat file playbooknya. Playbook itu apa? Jadi si file playbook itu tuh isi tugas-tugas yang akan dilakukan si Ansible di kedua server yang tadi. Dia bisa nginstal, konfigurasi, dan yang gitu-gitulah. Kita akan buat filenya touch. Nah, untuk nama filenya itu bebas, tapi ujungnya itu harus ada yang ditambah. Oke, di sini.
web min dot yml kita enter. Nah, di sini sudah ada. Nah, sudah ada web server dot yml, YAML gitu lah. Pokoknya itu YAML. Lalu kita masuk ke filenya. Nah, isi filenya itu tuh kalian tulis seperti ini. Karena tadi kita akan install Nginx dan Apache. Nah, jadi di sini itu ada Apache 2. Di sini ada Nginx. Nah, di sini ada yang diganti yaitu hostnya. Nah, hostnya itu sama seperti host yang tadi. Kita akan tulis. Nah, sudah itu kita akan run si Ansible-nya. Di playbooknya itu kita akan run. Jadi dia tuh bakalan ngelakuin tugas-tugas yang tadi kita ketik di filenya. Dengan menulis Ansible min mana play. Nah, lalu tulis file yang tadi kita buat. Ini web server. Lalu kita run. Nah, dia sedang menghubungkan ke dua server yang ini. Kita akan tunggu. Lah, gagal. Ya ilah, salah lagi. Syaratnya 192 kok 198. Lah, ya kita akan ganti lagi. Saya kira 198 loh. Dua-duanya 198 dong. Nah, di sini mau benar. Nah, kita akan coba run lagi. Tadi ada sedikit kesalahan dikit saja. Nah, let's go. Nah, di sini dia sudah bisa terhubung. Nah, dia sedang mencoba menginstal Nginx di yang kebalik kah? Ya kali kebalik. Enggak dong. Hmm. Nah, yang Nginx sudah. Kita akan cek di yang Nginx. Nah, sudah ada. Sudah terinstall. Jadi dia sedang menginstal yang Apache-nya. Sembari kita menunggu di sini untuk melakukan pengetesan apakah webnya bisa di search. Kita masuk ke etc ke resolve. Nah, di sini ganti ujungnya pakai IP yang kita 57. Pokoknya IP-nya samakan. Nah, sudah selesai. Nah, di sini kita akan nggak perlu dicek lah ya.
IP-nya ganti juga ke 209. Nah, baru kita akan search apakah 168 214 209. Nah, yang apa cek sudah bisa. Lah, ini copy aja yang ini biar cepat. Nah, yang engine X juga sudah selesai. Nah, jadi seperti itu aja tutorialnya. Iya. Saya Atema Namsyah turut undur diri. Bila ada yang mau ditambahkan, silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.